Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MZT Malang Raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu bermuajahah di channel yang penuh berkah ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit atau membahas tentang kitab yang dibutuhkan pada zaman sekarang karena melihat di situ banyaknya dari hal-hal atau serangan-serangan, gencaran-gencaran dari orang-orang yang tidak berilmu atau orang-orang yang tidak mengerti akan hakikat Islam, kemudian melancarkan kepada orang-orang ahlu tasawuf, ya, membuat mereka atau membuat orang-orang awam itu benci dengan orang-orang ahli sufi, orang-orang ahlu tasawuf. Jadi mereka itu bisa menjadikan orang-orang yang melabel, atau menjadikan label atau menjadikan orang-orang yang bersangkutan dengan orang-orang yang sufi adalah orang-orang yang tidak baik, ya, seperti itu. Jadi ada orang-orang yang menjadikan atau menjadikan objek tasawuf itu sebagai bahan sarana untuk menjadi bahan ahlu bid'ah atau ahlu khurafat, atau untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang palsu atau orang-orang ahlu ilmi yang palsu, ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, ya. Di sini beliau Syekh Muhammad bin Ali Ba'ati, ya, salah seorang ulama termasuk guru fakir yang menjelaskan akan hal tersebut, ya, bahwa setelah melihat dari keadaan zaman sekarang, realitas zaman sekarang, banyaknya orang-orang yang tiba-tiba muncul, ya, berkata, ngomong, ya, menjelekkan fulan, ulama fulan, habib fulan, kiai fulan dan sebagainya dengan alasan apa? Mereka melakukan ahlu bid'ah, mereka melakukan khurafat, mereka melakukan suatu hal-hal yang tidak masuk akal, dan itu mereka sengaja untuk apa? Memperpecah belah daripada kaum umat Islam. Dan itu kita lihat pada zaman sekarang, dan itu sudah terjadi dan sangat banyak. Dan nggak perlu dijelaskan siapapun itu, satu fulan atau siapa, udah jelas, ya. Ada beberapa ulama, ya, bukan kita kata ulama, ya, ada orang yang mengaku dia itu ulama, ya, mengatakan kalau misalkan oh fulan ini khurafat, fulan ini ahlu bidah, fulan ini itu sebagainya, ya. Dan kita tahu bahwa sesama muslim itu tidak diperbolehkan untuk merendahkan, mencaci maki, lebih-lebih itu adalah orang ahlu ilmu, orang yang berdakwah lillahi ta'ala, orang yang menyebarkan dari syariat Nabi besar Muhammad SAW dengan ikhlas, ya. Akan tapi mereka mencampur adukkan, membuat mereka ini seakan-akan menjadi objek yang perlu dijauhi, ya. Mereka adalah orang-orang yang mencari harta itu dan sebagainya, padahal mereka sendiri orang-orang yang tiba-tiba muncul tanpa keilmuan, ya, mengaku-ngaku bahwa saya ini memiliki guru-guru dan sebagainya. Akan tapi mana, ya, ada banyak orang-orang yang tiba-tiba muncul, ya, belajar sedikit dari ChatGPT, dari AI dan sebagainya, kemudian mengatakan ini dan sebagainya tanpa dasaran ilmu, tanpa ada sanad yang sambung dengan guru-guru yang lainnya, ya, dengan guru-guru yang nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi Sidi Syekh mengarang kitab ini yang dinamakan kitab Al-I'tizaz wa Tasyarruf, suatu kemuliaan dan juga kebanggaan, ya, menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam, ya, seperti halnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu menjelaskan akan ukhuwah, menjelaskan akan kebenaran Islam, ya. Jadi beliau di sini ingin menjelaskan lagi atau ingin menyadarkan, memberikan penjelasan bagi orang-orang pemuda-pemuda agar apa? Agar mereka itu mengerti, ya, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya. Karena apa? Kalau misalkan hanya melihat sekarang, untuk zaman sekarang, ya, banyak sarana untuk bisa didapatkan, ya. Orang bisa melihat dari YouTube, orang bisa melihat dari manapun, ya, lihat bagaimana hukumnya itu dan sebagainya, udah bisa dapat, ya. Akan tapi benar salahnya belum tentu, ya. Karena apa? Karena hal tersebut, jadi orang-orang yang seperti ini nggak bisa kita katakan atau nggak bisa kita ambil perkataannya. Karena apa? Perkataannya itu tanpa ada dasar, ya, tanpa ada ilmu, hanya melihat, membaca, oh seperti ini. Jadi melihat ini sedikit langsung disampaikan, melihat ini sedikit langsung disampaikan, tanpa menyaring, tanpa bisa atau mendapatkan dari penjelasan dari guru-guru yang mana penjelasan tersebut adalah penjelasan yang paling benar, ya, seperti itu. Jadi beliau menjelaskan bahwa penyusunan buku ini, ya, kitab I'tizaz wa Tasyarruf itu adalah
Di sisi lain untuk menerangkan atau menjelaskan akan kedudukan ya tasawuf, ya bagaimana pentingnya tasawuf itu dalam ranah Islam, ya. Kemudian menjelaskan bahwa banyak juga tokoh-tokoh yang mana tokoh-tokoh itu menjadi pilar-pilar utama dari agama Islam, ya, termasuk dari sahabat, para tabi'in, kemudian ulama-ulama, al-fuqaha seperti itu. Ya, jadi beliau ini mengarang kitab tersebut, ya, salah satunya karena apa? Banyaknya fitnah, banyaknya tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada orang-orang ahlu tasawuf, ya. Oleh karena itu beliau mengarang kitab Al-I'tizaz wa Tasyarruf, ya, bil intisab li ahli tasawuf. Jadi kemuliaan, ya, kemuliaan dan juga keagungan yang dinisbatkan, ya, kepada orang-orang ahlu tasawuf, ya. Soalnya orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang ahlu tasawuf, mereka berusaha untuk menjadikan orang-orang tasawuf ini adalah orang-orang yang perlu dijauhi atau orang-orang yang perlu ditakuti, ya, seperti itu. Oleh karena itu, ya, kita baca, ya, yang mana insya Allah bisa memberikan pemahaman, ya, tentang tasawuf, memberikan pemahaman untuk bagaimana sih hakikat daripada tasawuf tersebut, ya. Bismillah, ya, kita mulai, ya, kita membahas dari kitab Al-I'tizaz wa Tasyarruf tersebut, ya, yang kita mulai dengan al-muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Al-I'tizaz wa Tasyarruf li Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ila an qala al-muqaddimah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in man taraka ummatahu ala al-mahajjatil bayda allati lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Ya, jadi Syekh Muhammad Ba'atiyah memulai dengan basmalah, dengan alhamdulillah kepada Rasulullah SAW yang sudah menyebarkan akan agama Islam, mengajarkan, menjelaskan ajaran-ajaran Islam dengan jelas, ya. Jadi malam itu seakan-akan kayak siang. Jadi saking jelasnya, ya, kalau misalnya kita tahu kalau malam itu biasanya ada sesuatu hal yang samar, sesuatu hal yang nggak kelihatan, akan tapi beliau menjelaskan bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu udah jelas, sampai seakan-akan malamnya itu seperti siang hari. Nah, siang hari otomatis semua kelihatan, ya, mana yang lagi ngapain atau lagi ngerjain apa udah ketahuan. Akan tapi di sini beliau menjelaskan bahwa Rasulullah itu ketika udah menjelaskan, ketika menerangkan akan agama Islam itu sudah secara jelas, ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang itu mukaddimahnya, wa ba'd fa yaqul Abdul Fakir rajul hibah wa nawal min rabbih dzil mawahib as-saniyah al-haniyah Muhammad bin Ali Ba'atiyah lamma ra'aitul hamil wal khamil. Jadi beliau ini di sisi lain dari untuk mengarang kitab ini adalah untuk mengharapkan dari anugerah dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau mengatakan, ya, lamma ra'aitul hamil wal khamil wal qasir wal jahil fi hadzal zaman qad ittakhadhu sihama jahlihim sawba sulaha'il ummah wa hamilil liwa'i sunnah. Jadi beliau ini melihat, ya, beliau berkata, aku menyaksikan orang-orang yang rendah atau orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang enggak memiliki ilmu, yang batas atau batas kepikirannya atau kepintarannya itu hanya terbatas, ya. Mereka mengatakan, ya, pada masa ini mengarahkan kebodohan kepada siapa? Kepada orang-orang soleh pada umat zaman ini. Jadi ada orang tiba-tiba muncul kemudian mengatakan fulan sesat, ya, Habib fulan sesat, Kiai fulan sesat, ya. Tiba-tiba muncul kemudian mengatakan seperti itu, ya. Beliau memandang hal ini adalah suatu lemparan atau suatu tuduhan yang mana tuduhan tersebut bisa membahayakan umat manusia, ya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang mereka lempari atau yang mereka tuduh itu adalah orang-orang atau para ulama-ulama yang berjalan alaman haji Rasul, ya, alaman haji Rasul, dan juga para imam sufiyah yang sebelum-sebelumnya. Jadi beliau mengatakan ketika melihat banyak orang-orang juhal, orang-orang yang rendah, orang-orang yang baru tiba-tiba muncul kemudian mengatakan, mengejek itu dan sebagainya, terasa kayak miris, ya, seakan-akan ini orang-orang baru, orang-orang nggak berilmu, kemudian dengan seenaknya mengatakan si fulan ini seperti ini, fulan ini seperti ini, dengan harap apa? Untuk menjauhkan, dengan harap apa? Untuk menyebarkan fitnah atau menyebarkan pemahaman bahwa orang-orang sufi adalah orang-orang yang tidak benar, ya. Kemudian beliau menjelaskan,
ya, man sara ala nahj rasul wal a'immah, ya, min as-sadatis sufiyah ahli nufus al-abiyah wa sifatil aliyah. Jadi kalau misalnya kita lihat, beliau itu adalah para ulama, para sufi adalah mereka yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Alladzina hafidhu lil ummah thalithu arkani dinihim wa huwa al-ihsan. Jadi mereka para ulama, ya, para ulama, para sufi, ya, itu mereka adalah orang-orang yang menjaga dari rukun tsalits, ya, apa namanya, dari rukun Islam, ya, rukun agama itu adalah al-ihsan, ya, haitsu bayyanuhu bil amal qabla al-qaul. Jadi mereka ini ketika apa namanya, ketika mengajarkan akan ihsan itu bukan hanya sekedar ngoceh aja, nggak sekedar ngomong aja, akan tapi beliau mengamalkan, memberikan contoh, gini loh caranya, gini loh akhlaknya, gini loh yang benar, ya, tanpa ngomong aja. Kalau misalnya masalah ngomong itu banyak orang yang bisa ngomong tapi nggak mengamalkan, ya, banyak sekali. Akan tapi mereka, ya, para ahlu sufi, mereka itu ketika mengajarkan akan ihsan, mengajarkan akan akhlak, bagaimana sosialisasi dengan sesama manusia itu dengan amal, dengan pekerjaan, dengan bukti, bukan hanya sekedar omongan biasa, ya. Wa kharrajul rijal min fi hadzal majal. Banyak dari para mereka, para sufi itu mengeluarkan, jadi melahirkan orang-orang yang rijal, jadi orang-orang yang ahlul ilm, orang-orang yang benar-benar menjadi qudwah, ya, seperti itu. Qabla tasnifihim li kitabihim wa syarhihim li hal fakanu maratul Islam wa syawahidul alam. Jadi mereka-mereka ini adalah membuat sesuatu hal, ya, atau mengamalkan akan sesuatu hal yang mana hal tersebut itu dikerjakan sebelum mereka itu tulis di dalam karangannya, ya. Kayak misalkan banyak para ulama sufi yang mengarang akan suatu kitab, ya, mengarang akan suatu akhlak itu dan sebagainya, ya. Sebelum mereka mengarang, ya, mereka itu mengajarkan, mereka itu mencontohkan atau mengamalkan akan hal tersebut. Jadi bukan hanya sekedar ngomong harus seperti ini tapi nggak ada amalannya, ya. Kemudian beliau menjelaskan, walakin kama aslaft tanawaluhum al-fi'ah minal juhal au minal ladzina la yastati'una an yarqu majda ulaikal asyawis. Jadi kalau misalkan kita lihat sebagaimana yang disebutkan, ya, banyak para kelompok-kelompok yang mana mereka ini menyerang, ya, yang menyerang dari kalangan orang-orang bodoh atau mereka yang tidak mampu untuk mencapai dari kemuliaan yang didapatkan oleh para pemberani tersebut. Jadi kayak ada rasa iri, ada rasa merasa karena dia itu nggak mampu untuk mengerjakan akan suatu hal, nggak mampu untuk memiliki kedudukan, nggak mampu dihormati oleh orang. Oleh karena itu apa namanya, mereka itu melemparkan, ya, melemparkan dari apa? Melemparkan dari tuduhan-tuduhan, ya. Dan banyak dari mereka itu yang meniru-meniru seperti halnya kayak orang-orang alim yang ngaku-ngaku orang alim, ya, pakai jubah, pakai imamah, tapi dia itu tanpa ada dasaran ilmu. Fakam fi hadzal zaman mimman tarassama bil ilmi wa lam yakun hatta fi tasalsuli usratihi man istaghala bil ulum. Jadi banyak orang yang ngaku-ngaku, ya, dia itu ahlul ilm, ya, akan tetapi mereka itu hanya sekedar surah, hanya sekedar gambaran, ya. Kalau misalnya kita lihat bagaimana, apakah dia belajar ke siapa? Nggak tahu. Apakah keluarganya orang yang alim? Nggak ada, ya, seperti itu. Kemudian au mimman inqata bihimul hal wa takassabu bima labisu min abaati al-ilm, ya. Ada juga dari mereka yang terpaksa untuk bisa menjadi penceramah atau bisa menjadi apa namanya, mengajarkan akan suatu hal. Karena apa? Untuk bisa mengharapkan mendapatkan uang, mendapatkan materi. Jadi karena nggak ada cara lain untuk bisa mendapatkan uang, akhirnya ya udahlah, kita ngomong di konten, kita ngomong di YouTube, kita ngomong ngomong fulan viral dan sebagainya. Akhirnya banyak yang menjadikan dia. Kemudian ketika ditanya apakah ada guru-gurunya, nggak ada gurunya. Apakah apa namanya memiliki sanad ilmu, nggak ada. Ya, mereka yang aslinya bukan orang ahlul ilmu kemudian berkata seperti itu adalah orang-orang yang termasuk bisa mencelakakan atau bisa menghancurkan daripada umat-umat Islam. Kemudian beliau menjelaskan, ya, ini adalah salah satu hal, ya, inti di mana beliau ini di dalam muqaddimahnya menjelaskan bahwa banyak, ya, dari musuh-musuhnya Islam, banyak orang-orang yang jadi banyak dari mereka itu memiliki gharad, memiliki maksud-maksud yang berbeda-beda. Ada yang karena terpaksa nggak memiliki harta, uang, kemudian mencari
mencari dengan cara berdakwah, dengan cara ngomong, dengan cara mengajar, padahal mereka itu nggak memiliki akan suatu dasar, nggak memiliki sanad keilmuan. Ya, ada juga orang yang ingin menyebarkan fitnah, ada orang yang ingin mendapatkan kedudukan, dan banyak dan seperti itu. Dan hal-hal yang seperti inilah yang mencemari dari kebaikan atau keikhlasan dari ulama sholihin, daripada orang-orang ahlu sufi, yang mana mereka ketika berdakwah, ketika menyampaikan ilmu itu dengan sanad, ya, dengan akhlak yang baik, ya, tanpa melecehkan, tanpa mencemooh itu dan sebagainya. Kemudian biikhtisar, ya, kita lihat kalau misalkan dari A'dal Islam, dari muqaddimah tersebut, beliau menjelaskan bahwa dengan hal-hal yang tersebut, ya, menjadikan orang-orang awam yang tidak mengerti akan suatu hal itu mempercayai akan hal tersebut, ya, bisa menjadikan, ya, orang awam itu nggak suka dengan orang-orang ahlu sufi, ya. Jadi bagaimana caranya untuk dijauhkan dengan ahlu sufi, ya, padahal, ya, ahlu sufi adalah penerus dari lisan Rasulullah SAW. Jadi tidaklah mereka itu mengerjakan akan suatu hal, akan tapi dengan kecuali dengan berdasarkan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian beliau mengambil daripada suatu hadis yang disebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid, ya. Dikatakan bahwa hendaknya kalian itu dengan sunnahnya Rasulullah SAW dan juga sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid, ya. Jadi peganglah dengan kuat, ya. Fa arsyadahum sallallahu alaihi wasallam lil iqtida' bi ahli al-qudwah fi siyarihim. وحاشا لله أن يخلو منها الزمان أو ما كان وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. Jadi dikatakan pasti setiap zaman, setiap umat itu mesti ada orang-orang yang menjadi kudwah. Jadi jangan kira kalau misalkan satu zaman ini kayaknya nggak ada yang kudwah, nggak, pasti ada yang kudwah. Dan kita bisa melihat manakah ulama-ulama yang memiliki dasar keilmuan, memiliki sanad keilmuan yang benar, manakah ulama-ulama yang hanya sekedar ngomong, ya, ngomong mengatakan fulan seperti ini, fulan seperti ini. Udah kita lihat salah satu contoh atau hal atau pandangan seseorang ketika dia itu nggak baik, atau ulama yang kita katakan nggak perlu kita ikuti adalah orang-orang atau ulama-ulama yang mencela atau merendahkan. Oh, fulan seperti ini, fulan seperti ini. Udah kita lihat, ya, sibabul muslim fusuk, ya, mengejek atau mencaci orang muslim itu adalah suatu kefasikan. Itu aja muslim, lebih-lebih ulamanya, kan seperti itu, ya. Itu adalah suatu hal yang bukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa lihat, ya, orang yang suka ngejek, suka merendahkan, ya udah nggak usah diikuti, ya, seperti itu. Kemudian al-muallif Sayyidi Syekh Muhammad bin Atiyah mengatakan, ya, jadi maksud dari adanya kitab ini atau dibukukannya kitab ini adalah untuk menjelaskan atau memberikan gambaran pencerahan bagaimana ahlu sufi, ya, ahlu tasawuf itu seperti apa sih, ya. Kalau misalkan hanya mendengarkan dari hanya potongan video dan sebagainya, ya udah, dia akan mengambil suatu hal yang mereka dapatkan. Akan tapi kita menjelaskan dari sini hal-hal yang dijelaskan, ya, yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Atiyah, ya. Disebutkan di sini nanti insyaallah di penjelasan setelahnya ada sebab-sebab ta'lif, ada sebab-sebab kenapa beliau ini mengarang dari kitab ini. Akan tapi dari mukaddimahnya beliau menjelaskan bahwa banyaknya orang-orang yang ngaku-ngaku ahlul ilmu atau orang-orang yang tidak memiliki ilmu kemudian ngomong seenaknya, yang mana hal tersebut bisa memperpecah belah daripada umat Islam, ya. Ini kalau mukaddimah, insyaallah kita bisa bertemu lagi di video-video setelahnya, yang mana beliau akan menjelaskan lebih detail, ya, dari awal sampai akhir bagaimana ahlu tasawuf. Agar apa? Agar kita bisa lebih mengenal. Agar apa? Agar kita bisa lebih berpikir mana yang benar, mana yang salah, ya. Wa jazakumullahu khair. Insyaallah naktafi bihadzal qadar wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.